Pengalaman transaksi perbankan berasa seperti di Digital Apple Store, hanya di bank yang satu ini. Saat ini saya ada di Bank Permata, cabang Pluit. Kita akan lihat satu office tour yang keren banget. Belum pernah ada konsep banking kantor yang sekeren ini. Dan kita akan lihat sekarang masuk ke dalam. Yuk! Halo Pak Ferry, halo. apa kabar Pak? Ya, halo Pak Dani, salam luar biasa. Nah, kita ada di Bank Permata, cabang Pluit ya teman-teman. Dan bisa dilihat nih ya, konsep banknya, kantornya tuh nggak seperti kantor bank yang ngebosenin seperti yang dulu-dulu yang nggak kuno ya. Konsepnya ini malah saya bilang seperti Apple Store nih Pak. Aduh. Seperti konsep yang digital gallery atau toko gadget ya. Nah, gimana Pak kok bisa tiba-tiba kantornya berubah sekejap mata seperti ini? Thank you Pak Dani. Ini kita baru 4 hari ya, ini hari keempat. Oh, ini baru 4 hari kantornya Rabu, seperti ini? Kamis, Jumat, dan hari ini hari Senin. Wah, berarti ini benar-benar fresh ya Pak ya? Fresh, jadi thank you udah bisa coming ya. Kita menganut konsep hybrid ya Pak ya, model branch. Jadi namanya adalah model branch. Jadi kita menciptakan experience melalui mobile banking kita itu harus selaras dengan physical transaction di branch kita. Jadi konsepnya itu yang kita buat supaya nasabah juga dimanapun bertransaksi merasakan hal yang sama, mau di rumah, mau di physical atau di branch, itu memiliki pengalaman yang selaras. Nah, seperti teman-teman lihat ya, nah ini kita bisa ngelihat sendiri suasana kantornya tuh kan, nggak seperti bank-bank merek lain yang kantornya mungkin kesannya masih seperti kantor-kantor zaman dulu ya, yang sepertinya kita harus antri, kemudian kita juga harus lakukan semuanya secara manual. Ini suasana kantornya aja udah sangat-sangat nyaman ya, dan nggak kebetulan saya baru 4 hari, ini baru hari keempat ya, kantor seperti wah. Berarti ini benar-benar kesempatan yang sangat langka. Pak, pengalaman digitalnya mulai dari mana Pak? Mungkin dari depan ya? Iya, dari queuing, kalau Daniel lihat ya, ini kita juga udah paperless. Nah, di meja-meja udah nggak ada paper lagi. Kalau biasa kan mesti ngisi-ngisi tuh. Mungkin di beberapa bank lain masih mulai ngisi-ngisi. Tapi kalau kita udah nggak perlu ngisi lagi. Jadi kita mulai nih untuk queuing, ya, untuk queuing kita udah modelnya scanning. Ya, jadi kita bisa scan KTP, kita bisa scan kartu ATM kita atau kartu debit kita, atau kita bisa scan QR code yang ada di mobile banking kita. Jadi kita scan, kemudian automatically ada pilihannya mau masuk ke CXO atau masuk ke teller. Nanti mau ke customer service atau mau ke teller berarti ya. Kita namanya sekarang Customer Experience Officer. Nah, udah ganti juga tuh. Ya, bukan lagi Customer Service tapi Customer Experience Officer. Nah, masuk ke sini kalau untuk ke CXO, kalau untuk ke teller nanti masuknya di ruangan berikutnya. Nah, ini bisa berasa banget nyaman, kantornya sejuk dan jauh dari kesan ngebosenin ya kan. Kemudian juga staff-staffnya semua juga tampilannya sekarang lebih smart casual ya. Benar. Nggak kuno seperti yang di tempat-tempat yang lainnya. Wow, kita lihat ke. Boleh. Oke. Pak, ini kantornya berapa lantai nih Pak? Ini ada 5 lantai. Ada 5 lantai. Lantai pertama adalah transaction floor. Yang kedua kita punya priority service atau priority loan. Priority banking ya? Ya, priority banking khusus nasabah priority atau nasabah prima. Kemudian untuk staff lantai 2 dan lantai 3. Kemudian ada rooftopnya, itu juga multifungsi ya. Bisa digunakan untuk kita acara-acara internal ya. Nah, kalau lihat poster-posternya yang ada di ruangan ini juga agak berbeda ya dengan kebiasaan bank lain ya. Jadi kita juga mengambil inisiatif untuk menyesuaikan poster-posternya ini dengan keberadaan yang ada di wilayah bank ini berada. Ini contohnya kan di Pluit ya. Itu banyak Chinese community. Nah, itu tadi kelihatan gambar-gambarnya ada barongsai, ada suasana Imlek gitu ya, karena dikelilingi oleh Chinese community. Itu mungkin seperti gambar ini ya Pak ya. Ini dari tadi menarik perhatian saya karena tiba-tiba aja
gambar ini gede banget di salah satu corner di area ini area teller kan berarti? Iya, ini area teller. Ini area teller. Kalau tadi adalah area CXO. CXO ya, customer service. Nah, ternyata di sisi sudut area tellernya ini gambarnya adalah gambar rumah seperti Chinese ya, Chinese peranakan ya kira-kira ya. Betul. Nah ini kenapa ya Pak tiba-tiba dipasang yang tipe seperti ini ya? Kita menyesuaikan dengan community. Ya, tadi saya udah sampaikan. Jadi kita menyesuaikan community di Pluit ya. Itu kan banyak Chinese community. Jadi kita ambil gambar-gambarnya juga menyesuaikan dengan daerahnya. Ya ini kan Pluit berdekatan dengan Pantai Indah Kapuk, berdekatan dengan Pantai Mutiara atau daerah-daerah yang sedang berkembang propertinya. Dan memang sebagian besar adalah Chinese community. Ya juga makanan-makanannya ya kanan sebelah kiri kebanyakan makanan-makanan yang menyesuaikan juga. Nah kita pun begitu ya? Mengikuti juga menyesuaikan. Kalau restoran aja bisa, nah, apalagi bank juga ikut menyesuaikan menurut lingkungannya, termasuk juga kearifan lokalnya. Nanti kita akan lebih banyak lagi lihat poster-poster yang ada di atas. Kebayangnya adalah ini bank nasional dengan kearifan lokal ya Pak? Betul, setuju. Konsepnya Model Brands itu menyelaraskan kembali digitalisasi dan physical brands yang berkesinambungan. Ya, konsepnya juga kita memegang simple, fast, reliable. Jadi kalau Daniel lihat tadi dari depan kita sudah langsung scan, kemudian masuk ke dalam antrian cepat ya, nggak usah ngisi-ngisi lagi. Kemudian juga bisa diandalkan ya, transaksinya juga bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi itu simple, fast, dan reliable. Simple, fast, and reliable. Betul. Wow, oke. Kita akan naik ke lantai 2 ya teman-teman ya. Nah ini ada fast lift juga, jadi kita juga mau naik tangga atau mau naik lift. Sekarang saya mau pilih yang satu ini. Sampai ketemu lantai 2. Oke, nah ini sekarang kita di lantai 2 yang namanya adalah area priority banking dari Permata. Wow, ini seperti eksekutif lounge di bandara ini Pak. Keren. Nggak seperti bank. Nah ini kalian teman-teman bisa lihat ya, ini kursinya aja ini udah nggak seperti area banking ya. Biasanya kalau di banking itu kan pakai kursi lipat ya Pak ya. Kemudian jarang pakai sofa yang gede-gede seperti ini. Ini juga lantainya, I love this kind of flooring. Ini warnanya pakai pilih warna yang light ya. Jadi kesannya tuh kayak bener-bener young banget ya Pak ya. Tuh. Jadi kita memang menyediakan priority lounge ini untuk nasabah-nasabah prima kita atau nasabah-nasabah priority kita untuk bisa digunakan untuk kepentingan nasabah. Jadi misalnya sambil transaksi perlu waktu yang lebih lama lagi atau ingin menikmati transaksian banking dengan relationship manager kita ya. Itu bisa duduk-duduk santai ya menikmati. Kemudian juga kita punya coffee bar. Punya coffee bar di sana itu ya. Punya coffee bar. Sambil kerja kita sediakan wifi ya. Bisa juga bahkan kami menyediakan tempat ini digunakan untuk activity nasabah sendiri. Misalnya arisan. Ya. Oh boleh di sini? Boleh, boleh ya. Kemudian nasabah mau meeting dengan kliennya, silakan. Tentunya dengan reservasi ya. Kita harapkan juga komunitas-komunitas itu pun bisa menjadi bagian dari Permata Bank selanjutnya, gitu ya. Jadi bisa member-get member ya Pak Tutu ya? Betul. Udah langsung catching. Dan ini seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita lihat ini seperti co-working space loh Pak ini. Orang bisa kerja di sini. Ini boleh buat customer nih Pak? Boleh ya. Jadi kita juga menganut ke konsep agile ya. Kalau nanti mau ke next floor, kita konsepnya konsep agile. Jadi dimanapun bisa melakukan pekerjaan. Ya. Jadi misalnya RM Property harus bekerja di sini, mendampingi customer, bisa duduk di sini juga. Ya. Kemudian kopi juga kita punya barista bisa ngantar, bisa antar ke sini, bisa sambil diskusi layanan banking, ya ditemani bekerja di sini. Jadi all in one kita sediakan. Nah ini juga saya lanjut ke poster ya. Nah ini poster yang cukup eye catching, Daniel. Ini benar-benar sudah sangat mewakili. Ini lebih gede daripada yang di bawah ya Pak? Betul. Ya, sudah sangat mewakili komunitas yang ada di Pluit.
ya. Tetapi teman-teman tentunya tidak menutup kemungkinan komunitas-komunitas yang lain untuk bergabung juga. Kita juga sedang melakukan perencanaan untuk mengundang komunitas-komunitas yang bisa mewakili teman-teman atau nasabah-nasabah di Pluit. Ya, kita lagi plan untuk luxury brand ya, kemudian juga properti developer, kemudian property agent untuk bekerja sama, kemudian juga nantinya akan disediakan produk yang bisa sesuai dengan nasabah-nasabah atau kepentingan-kepentingan tersebut ya. Nah, seperti teman-teman lihat ya, gambar di belakang ini gede, ini menjadi salah satu tematik ikon dari ruangan priority banking ini. Dan ini betul-betul gambarnya itu merepresentasikan situasi di wilayah Pluit ya. Ini Chinese culture family ya, yang kesannya emang mereka udah modern tapi kesan kekeluargaan dan traditional culture itu masih kerasa banget. Tentunya tidak menutup kesempatan buat siapapun menggunakan tempat ini. Ini hanya merepresentasikan lingkungan yang ada di sekitar sini ya. Siapa sih yang nggak tahu kalau Pluit itu tempat makanan enak, rata-rata Chinese food dan memang mayoritas etnis Chinese yang ada tinggal di kawasan ini. Pak, kalau boleh tahu ya, selain mereka boleh pakai di sini ya Pak ya, ini nggak ada orang tellernya ya Pak ya? Oh ada. Jadi ya? kita ada satu staff yang standby ya untuk membantu transaksi-transaksi nasabah ya. Kemudian biasanya kalau nasabah properti mau datang itu kontak sama relationship manager propertinya. Baru nanti kita dampingi transaksinya semua akan dilayani di lounge ini sampai selesai. Gitu. Jadi dia udah nggak harus hadapan di counter gitu, nggak perlu berarti nggak perlu. Semuanya akan dilakukan di area living room gede ini ya berarti? Betul. Kalau staffnya ada di lantai atas 2 dan lantai 3. Jadi customer tinggal tunggu di sini dan semua proses semuanya dilakukan di tempat ini. Dan ini kita juga ada peralatan-peralatan elektronik yang bisa digunakan pada saat misalnya mau presentasi, mau meeting, ada showing produk-produk. Ini kita akan lakukan di TV. Ini ada layar display TV yang gede banget ini ya. Super big, large screen. Ini mungkin bisa 90 inch loh ini ya, kira-kira 98. 98 inch. 98 inch. Wow. Bisa dipakai, jadi kalau ada customer yang mau bikin product gathering ya, atau mau bikin arisan atau bikin internal meeting, bisa reservasi ya Pak ya, untuk priority banking only tentunya ya kan. Seperti tapi ini keren Pak. Keren ya? Saya amazed banget. Nah ini yang menarik ya teman-teman ya, ini very eye catching adalah area coffee bar. Ya, coffee. Ada nggak sih bank yang bisa punya coffee corner seperti ini? Ini kopinya nih bisa nih. Pak Ferry ini pinter, ini bisa meracik kopi nih Pak Ferry ya. Ya, sedikit-sedikit gitu ya. Nah ini ternyata di sini juga disediain cemilan loh. Ya, jadi kalian bisa di close up aja, ini cemilannya ada roti ya kan, ada fruit tart, ada risol mayo. Ini udah bisa tinggal pilih ya, mau lapar nih disebutin semua. Ada peralatan kopinya juga. Ada kopinya juga ada banyak pilihan ya. Ya, peralatan kopinya ini lengkap. Dan ini I love this corner ya. Ini seperti like small cubicle, tapi memang ini kesan kayak Chinese peranakannya tuh kuat sekali ya. Kita selalu melihat yang konsep seperti ini di restoran-restoran mewah yang Chinese peranakan ya. Ini status statue-nya juga pilihan ya. Betul sekali. Sangat pilihan ya. Bisa cabi-cabi semua ya. Cabi-cabi semua itu menandakan kemakmuran. Jadi memang dipilih statue-statue-nya ini khusus ya. Kita ada satu desainernya. Ya, ini kita pilih yang cabi-cabi itu menandakan kemakmuran. Ya. Berarti kayak kita nih makmur. Ini semua keramik statue-nya betul-betul memang yang dipilih yang khusus ya, teman-teman. Dan all the corner ini ada beberapa keramik itu betul-betul very Chinese culture. Tetap kantornya modern seperti Apple Store, tapi ornamen-ornamen Chinese-nya itu memang betul-betul diletakkan. Tapi Pak, saya penasaran, memangnya semua kantor berbank permata dimanapun konsepnya Chinese seperti ini? Tidak, jadi kita berbeda-beda ya. Setiap cabang itu menyesuaikan dengan kondisi
kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah. Contoh kalau salah satu yang sudah launching itu adalah di Lipo Cikarang, itu juga berada di bawah Region 1 ya di tempat saya, itu lebih banyak industrial, poster-posternya itu lebih ke industrial. Kemudian juga lebih banyak ke Korean dan Japanese community ya, Japanese community. Nah itu yang kita bangun supaya bisa menyesuaikan sekitarnya. Di Surabaya juga berbeda, ada banyak wayang-wayangnya. Ya. Nanti Daniel kan sebentar lagi saya belum pernah ke sana soalnya. Kalau yang di Menara Astra itu lebih banyak ke office poster ya, ke office atau kegiatan-kegiatan activity office-nya, karena mungkin gambarnya lebih corporate mungkin kalau yang betul, di karena Astra, adanya di gedung perkantoran. Ya. Nah itu yang menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di sekitar cabang tersebut. Berarti setiap kantor Bank Permata di setiap wilayah itu tematik banget ya Pak? Benar. Sesuai dengan local culture yang ada di daerah tersebut. Ya. Saat ini ada 5 yang sudah launching. Kemudian tanggal 15 kita launching 3 lagi termasuk Pluit. Jadi sudah ada 8 ya. Sudah ada 8 yang masuk project adalah 40 cabang. Perlahan-lahan seluruh cabang akan ditransformasikan secara bertahap menjadi model brands seperti ini. Ya. Wow, jadi teman-teman kalau di yang di daerah ya, kalau lihat banknya kok masih kuno, tunggu tanggal mainnya ya. Nah ini juga kita harapkan nih Daniel bisa menarik generasi-generasi milenial ya, untuk bisa merasakan bertransaksi banking yang lebih experiencing, ya, lebih experiencing, nggak kuno lagi, nggak ngisi, semuanya sudah menggabungkan konsep digital dan konsep fisikal di satu tempat. Dulu kayaknya kalau ke bank kita kayak kepingin cepat pulang ya, setelah tarik duit pingin cepat pulang. Sekarang di sini kita kerasan nggak pulang-pulang ya Pak. Saya aja sebenarnya kantornya bukan di sini, di Kelapa Gading. Gitu. Cuma pengennya ke sini melulu. Yang sana belum ya Pak ya? Belum. Bulan depan. Bulan depan ya? Iya, rencananya bulan depan. Saya ya. harus diundang. Itu Pak. akan segera launching. Saya harus diundang loh ini Pak. Pasti. Nah ngomong-ngomong ya, kita hari ini udah dipandu Pak Ferry tuh lihat kantornya yang baru, yang keren sekali, yang baru usia 4 hari dah. Nah di sebelah kami itu ada Ibu cantik ya, ada Ibu Maya. Hai Bu. Pak Daniel. Nah kalau Pak Ferry adalah senior regional manager di daerah sini Pak ya. Nah untuk di regional Pluit. Nah Bu Maya ini adalah dari divisi mortgage ya, betul ya Bu ya. Nah KPR Pak. KPR ya Bu ya. Bu ngomong-ngomong, selain kantornya yang punya suasana yang betul-betul breakthrough seperti ini terobosannya, dari mortgage ada apa nih Bu yang punya terobosan juga Bu? Iya dong. Ya kita juga mortgage kan sekarang juga ngajak anak muda beli rumah gitu loh. Ya kan? Jadi jangan ditunda gitu kalau mau beli rumah. Sekarang saatnya, bunga juga murah gitu ya kan. Affordable, harga-harga rumah yang ditawarkan developer juga sangat menarik gitu ya kan. Nah itu jadi saat. Tapi kalau anak muda kan duitnya masih dikit Bu, baru mulai kerja setahun 2 tahun, mana bisa Bu? Bisa Pak, mau DP 0% ada. Serius? Serius. DP 0% guys? DP 0%. Jadi pokoknya modalnya intinya sekarang niat ya kan. Niat beli rumah, nyicil setiap bulan gitu. DP nggak usah pikirin dulu, karena DP itu bisa mulai dari 0%. Biaya KPR, kadang kan bikin pusing ya, biaya KPR-nya ada. Kita di Permata Bank, kita sediakan juga bisa dicicil pakai kartu kredit. Biaya KPR? Biaya KPR bisa dicicil Bu? Bisa. Hah? Yang bener Bu? Jadi begitu KPR langsung dapat kartu kredit, ya kan? Kemudian biaya KPR-nya pun bisa dicicil, DP-nya 0% bisa. Lah tadi nggak punya DP bisa DP 0%. Kemudian nggak punya duit buat biaya KPR-nya bisa diangsur. Iya. Nah ini kayaknya diskusinya bakalan panjang nih berdua nih ya. Angsurannya juga nggak berat Pak. Tenornya bisa sampai 30 tahun. Wah gila, 30 tahun gengs. 30 tahun berarti cicilannya jauh lebih murah ya Bu ya? Iya. Karena kalau di tempat yang lain tuh paling-paling 20 tahun juga udah sulit tuh Bu ngajuinnya. 25, 30 buat sekarang milenial ya. Ya kalau memang bisa beli sekarang kenapa harus nanti? Bu, tapi ngomong-ngomong ya, kan biasanya kalau misal ngajuin KPR ke bank, kita harus punya pengalaman kurang lebih 5 tahun kerja baru bisa kita ngajuin. Enggak lah Pak, itu kan dulu. Sekarang milenial kita setahun 2 tahun juga sudah bisa nabung.
bisa menyisihkan lah. Bisa Intinya menyisihkan. tadi balik lagi Iya, ya. iya. Kita punya keinginan, biasanya kan milenial kalau memang sudah punya keinginan dia ini komitnya. Nah, itu sebenarnya. Berarti kalau baru 2 tahun kerja, baru masuk company, udah bisa ngajuin KPR ke Permata? Bisa. Oh wow. Bisa. Ini yang begini ini baru ada di sini kayaknya. Betul. Jadi kita punya program untuk milenial, Pak. Jadi Namanya nggak apa nih, cuma Bu? cabangnya doang, Permatami KPR. Permatami KPR. Kalau ke Bank Permata, nanyanya harus spesifik ya, biar nggak ditawarin yang lain. Teman-teman milenial langsung carinya Permatami KPR. Tenor bisa 30 tahun. Ya, benefitnya itu. Kemudian biaya KPR bisa dicicil melalui kartu kredit. Jadi sekaligus dapat kartu kredit juga, ya kan? Tapi targetnya untuk anak muda usia berapa nih, Bu? 21 sampai dengan 35. 21 sampai dengan 35 tahun spesifik. Masih masuk dong? Kita emang kemasannya adalah Iya. Iya kan? Oke, 2 sampai dengan 35. Berarti yang di atas 35 memang pakai KPR yang reguler berarti ya, Bu ya? Ya. Selain itu, Memang Bu, ini spesial, Pak. Memang kita buat Spesial untuk milenial ya? milenial. Jadi nanti bisa ngerasain experience-nya ya. Intinya tadi ada kemudahan, kita intinya kemudahan untuk para milenial ini memiliki rumah lah gitu. Oke. Kemudian Bu, apalagi Bu yang Permatami ini kasih yang mungkin di tempat lain nggak ada, Bu? Satu lagi mungkin rasanya proses maunya apa yang simple. Buru-buru ya, Bu ya, kan? cepet ya. Cepet. Nggak mau gitu ya. repot. Iya, kita berani kalau misalnya dokumen lengkap ya, apalagi belinya di developer yang rekanan kita. Itu 24 jam. 24 jam. ya? 24 jam sudah KPR langsung keluar approval-nya. Iya. Jadi simple, fast, reliable. Wow. Udah seragam kita. Simple. Ini memang tagline-nya Permata ini berarti ya. Simple, fast, and reliable. Iya, jadi di mana-mana mau di cabang, mau di produk kita bisnis juga kita harus komit dengan itu. Ya. Saya rasa ini masih banyak yang belum tahu sepertinya, Bu, ya produknya ya. Betul, Pak. Makanya nih Pak Daniel mungkin yang akan lebih. Pertama kali kita keluarin ya, Bu ya. Nah, teman-teman ya, mumpung kita lihat kantor yang dirubah total konsepnya, modernnya international tapi dengan kearifan lokal ya, suasananya seperti executive lounge dan sekarang ternyata produknya juga punya terobosan Permata KPR Mi ya, jadi jangan pilih yang lain supaya nggak bingung-bingung. Usia 21 sampai 35 bisa langsung nanya ke Bank Permata yang terdekat.